kembali untuk belajar Alkitab dari Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Di situ kita belajar dari rumah tangga Ishak dan Ribka, ya, yang ketika itu melahirkan Esau dan Yakub. Kita akan belajar bersama-sama dari perikop tersebut dengan judul Keluarga sebagai Rumah Pemulihan. Pelajaran ketiga dari buku Keluarga yang Mengasihi Tuhan. Baik, mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca Alkitab dan belajar firman Tuhan pagi ini. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena pagi ini kami boleh kembali berkumpul untuk belajar firman Tuhan tentang keluarga sebagai rumah pemulihan, di mana setiap pertengkaran, sakit hati dalam keluarga dapat dipulihkan kembali. Bapa, kami ingin belajar firman Tuhan dan berilah hikmat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita jadi dari Kejadian 25 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-34. Dan kita baca firman Tuhan ini bersama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram, itu diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Bapak dan Ibu, saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat, ya, secara rohani dan secara jasmani. Demikian pula hal yang terjadi dalam hidup keluarga kita semua. Ketika kita belajar firman Tuhan pagi ini, kita akan kembali diingatkan bahwa keluarga itu sebagai rumah pemulihan. Jadi kita paham, ya, rumah pemulihan berarti tempat di mana kita bisa memulihkan segala sesuatu yang retak, segala sesuatu yang hancur, segala sesuatu yang tidak baik, sehingga menjadi utuh, baik, dan kembali diberkati Tuhan. Nah, dalam bahasa Inggris ada kata yang sinonim tentang house dan home. Tetapi keduanya sesungguhnya memiliki makna yang berbeda. House itu menunjuk kepada rumah atau kediaman berbentuk bangunan, sedangkan home
menunjukkan kepada keluarga atau manusia yang ada dalam ikatan keluarga. Membangun house itu penting, tapi yang terpenting adalah membangun home. Satu keluarga bisa saja belum memiliki house, tetapi ia harus memiliki home. Dalam keluarga, house itu merupakan sarana dan home adalah tujuannya. Memiliki house yang indah, mewah, dan prestisius adalah diperbolehkan. Tetapi hal itu saja tidak dapat memberikan kebahagiaan, dorongan, penghargaan, dan pemulihan. Untuk menghasilkan keluarga yang berbahagia, harus membangun home, yaitu menjadikan keluarga sebagai tempat anggota menemukan kehangatan kasih, resolusi konflik, dan menciptakan anak-anak yang saleh dan berkarakter mulia, serta menjadi tempat pemulihan bagi setiap keluarga yang hancur di luar. Dan keluarga seharusnya adalah tempat bernaung yang aman dan damai bagi setiap anggotanya. Hal yang kedua tentang keluarga sebagai rumah pemulihan, ketika menghadapi konflik dalam keluarga, kita bertanya ya, kenapa harus ada konflik? Kenapa ada kesukaran? Kenapa ada kekurangan? Kenapa ada penyakit dan hal-hal yang buruk lainnya? Kita perlu ingat bahwa Alkitab mencatat semua itu terjadi setelah adanya dosa. Ketika manusia memilih memberontak terhadap Tuhan, tidak memenuhi apa yang Tuhan ukurkan bagi dia, sejak itulah manusia berdosa dan timbullah segala sesuatu yang negatif dalam hidup manusia. Manusia berdosa berarti manusia sudah melakukan sesuatu yang menyimpang dari kehendak Allah. Kata dosa yang dipakai itu dari kata hamartia, yang berarti keberadaan manusia yang sudah tidak memenuhi standar Allah, yang kemudian nampak dalam tindakan dan sikap hidup manusia. Jadi manusia bertindak untuk melawan Tuhan dan sikapnya selalu untuk menentang Tuhan dalam hidupnya. Itu dosa hamartia. Salah satu bukti dari keberdosaan manusia adanya konflik, perselisihan, atau pertengkaran. Dan semua manusia yang berdosa itu harusnya diarahkan kepada pertobatan supaya kembali menjadi baik. Dan itu juga terjadi dalam keluarga. Kalau keluarga sudah ada anggotanya yang tidak baik, yang sudah hidup di dalam dosa, maka keluargalah yang berfungsi untuk memulihkan kembali setiap anggota keluarganya itu supaya mereka mengalami pertobatan. Kita tadi sudah membaca bersama-sama dalam Kejadian 25 ayat 19 sampai 34 yang mendeskripsikan konflik yang terjadi dalam keluarga siapa? Ishak dan Ribka. Nanti kita melihat ya, kenapa ada konflik itu dan bagaimana konflik itu merusak keluarga Ishak dan Ribka. Dosa mengakibatkan masalah-masalah dalam dinamika hidup keluarga. Dalam jalannya keluarga melakukan hidupnya sehari-hari, dosa itu merusak dan bisa mengakibatkan sesuatu yang buruk bagi keluarga. Keluarga Ishak dan Ribka terjadi konflik antara suami dan istri, konflik orang tua dengan anak-anak, dan konflik antara anak-anak dengan anak-anak. Jadi konflik itu terjadi karena apa? Kita sudah diberitahu ya, dalam pola kehidupan keluarga Ishak dan Ribka, yang pertama, pola asuh orang tua kepada anak-anaknya yang salah. Ishak dan Ribka menerapkan pola asuh yang diskriminatif atau ada perbedaan kasih sayang. Ishak dikatakan oleh firman Tuhan sayang kepada Esau karena Esau pandai berburu dan dia suka makan makanan buruan. Jadi Ishak lebih mengasihi anak sulungnya, sedangkan Ribka kasih kepada Yakub. Bisa jadi Alkitab mengatakan Yakub itu seorang yang tenang dan suka tinggal di kemah. Ibu-ibu biasanya suka tinggal di kemah, dan kalau ada anak yang senang membantu, ya dia lebih kasih kepada anaknya. Dan itulah yang dilakukan oleh Ribka terhadap
Yakub. Lalu dalam kehidupan Ishak dan Ribka, suami istri itu tidak mematuhi firman Tuhan yang seharusnya mengatakan istri tunduk kepada suaminya, ya, dan suaminya mengasihi istrinya seperti mengasihi Tuhan. Ribka tidak mau tunduk kepada suaminya Ishak. Ia menyulap Yakub, anak kesayangannya, sedemikian rupa agar mirip dengan Esau, dengan maksud memperdaya Ishak suaminya sendiri. Jadi Ribka menipu dan memperdaya suaminya sendiri. Ingat ya, ketika Ishak akan memberikan doa hak kesulungan, Ribka ingin Yakub yang didoakan untuk menerima berkat sulung itu. Sebab itu Ribka mendandani Yakub sehingga seperti berbulu layaknya Esau, dan Ishak akhirnya memberkati Yakub. Karena tipu yang dilakukan oleh Ribka, dia tidak menghormati suaminya, memperdaya suaminya sendiri. Yang ketiga, tidak mau mengakui kesalahan dan tidak proaktif mengampuni. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena dia telah ditipu dan dicurangi, dan Yakub tidak mau mengakui kesalahannya. Itu yang menjadi konflik dalam keluarga. Baik Bapak Ibu, mari kita melihat dalam hidup keluarga kita, dalam hidup keluarga masa kini, ya, seperti layaknya keluarga Ishak dan Ribka, ada konflik yang terjadi. Yang pertama, hal-hal yang biasanya menjadi sumber konflik dalam keluarga apa saja? Jadi suami dan istri bertengkar, orang tua dan anak-anak bertengkar, anak-anak dengan anak-anak bertengkar, konflik. Apa saja penyebabnya di masa sekarang? Baik, kurangnya komunikasi antara anggota-anggota dalam keluarga, hingga seringkali terjadi konflik. Ya, ketika satu berbicara ditanggapi dengan tanggapan yang tidak menyenangkan, dan akhirnya terjadilah konflik. Tadi seperti keluarga Ishak dan Ribka, adanya perbedaan kasih sayang di antara orang tua kepada anak-anak. Itu bisa menjadi penyebab konflik dalam keluarga. Kita juga melihat adanya sikap tidak mau mengampuni dan tidak mau mengakui kesalahan. Itu menjadi sumber konflik dalam keluarga, seperti halnya keluarga sekarang. Ada masalah lain ya, keuangan, kesehatan, dan hubungan-hubungan antara keluarga yang tidak terjalin dengan harmonis. Itu sumber konflik. Yang kedua, apa akar terjadinya konflik suami istri? Bagaimana cara mengatasinya? Ya, konflik antara suami istri, kalau firman Tuhan mengatakan mereka kekurangan kasih dan kekurangan rasa saling menghormati satu sama lain. Itu yang menjadi sumber konflik di antara suami dan istri. Bagaimana cara mengatasinya? Suami dan istri perlu kembali duduk bersama, lalu mengungkapkan perasaan mereka dan menimbulkan perasaan kasih satu sama lain, dan mengungkapkan perasaan saling menghormati satu sama lainnya. Itu cara untuk mengatasi konflik yang ada di antara suami dan istri. Yang ketiga, apa penyebab timbulnya suasana emosi dan amarah di dalam keluarga? Bagaimana cara mengatasinya? Apa yang menimbulkan sumber emosi dan amarah di dalam keluarga? Anak-anak yang tidak mau menuruti perintah atau nasihat orang tuanya, timbul pembangkangan terhadap orang tua. Itu menyebabkan emosi dan amarah, ya. Suami dan istri yang saling tidak mau mengerti satu sama lain, anak-anak yang saling bertengkar terus-menerus dikarenakan mereka merasa orang tua pilih kasih, atau orang tua tidak melakukan hal yang baik, atau pengaruh dari teman-teman yang menyebabkan mereka menjadi tidak baik di dalam keluarga. Bagaimana cara mengatasinya? Apa yang Bapak Ibu lakukan dalam konflik keluarga? Ketika ada emosi, ada amarah, ya kita perlu duduk bersama untuk saling meredam emosi dan amarah. Kita perlu berdoa bersama sebagai keluarga. Kita perlu membaca firman Tuhan yang mengajarkan hidup keluarga menjadi lebih baik. Itu cara untuk mengatasinya.
Dalam keluarga sebagai rumah pemulihan, ada hal yang ketiga yang ingin kita bicarakan bersama, tentang peran dan karakter yang berbeda di dalam keluarga. Umur dan kedewasaan tidak selalu berbanding lurus, sebab ada orang yang telah berumur cukup tua tetapi sifatnya menunjukkan sifat kekanak-kanakan. Namun ada juga ya orang yang masih muda usianya tetapi karakternya, sifatnya sudah menunjukkan sebagai orang yang sangat dewasa. Sesungguhnya bertambah umur atau bertambah menjadi lebih tua itu merupakan sebuah proses alami yang pasti berlangsung secara otomatis, ya. Kita bertambah tua, bertambah umurnya. Namun untuk menjadi pribadi yang dewasa dalam sifat, karakter, dan iman harus melalui proses yang diusahakan. Jadi tidak terjadi begitu saja. Kalau kita melihat dalam Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai pasal 6 ayat 2, di situ ada usaha yang perlu kita lakukan supaya menjadi seseorang yang memiliki sifat karakter dan iman yang bertumbuh menjadi dewasa. Yang kedua, kita perlu melihat keluarga harus mengembangkan proses yang membuat seluruh anggota keluarga mengalami pertumbuhan. Hidup ini adalah school of character building. Jadi sekolah untuk membangun karakter, ya. Dan keluarga adalah tempat sekolah itu berlangsung setiap hari. Jadi bagaimana keluarga membentuk anggota-anggotanya, belajarlah untuk membangun dirinya menjadi orang-orang yang berkarakter baik. Menjadi dewasa berarti meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Misalnya, anak akan belajar untuk berani mengakui kesalahan. Itu sudah menunjukkan sifat dewasa. Lalu berani meminta maaf ketika melihat ayah dan ibunya bersedia mengakui dan mau meminta maaf juga. Jadi orang tua perlu memberikan teladan supaya anaknya mengikuti sikap dan sifatnya, berani mengakui kesalahan dan siap untuk memaafkan, ya. Anak belajar dari apa yang mereka lihat, mereka dengar, dan mereka alami. Dan seorang anak itu menghabiskan waktu hidupnya lebih banyak di dalam keluarganya. Ya, jadi itu baik bagi kita, ya, Bapak dan Ibu. Jangan biarkan anak-anak kita menghabiskan banyak waktunya di luar rumah, di luar keluarga kita. Nanti mereka sulit terkontrol. Jadi perlu kita bawa mereka untuk lebih lama, lebih menikmati pendidikan kita sebagai orang tua di keluarga. Gaya komunikasi orang tua akan menjadi gaya komunikasi anak-anak, ya. Jadi ini pasti akan terjadi interaksi imitasi seperti itu, ya. Anak-anak melihat dan kemudian melakukannya dalam hidupnya. Apa yang dicontoh dari orang tuanya, ya, itu pasti akan dia lakukan. Kita bisa melihat seringkali anak-anak berbicara seperti layaknya orang tuanya. Bahkan ada anak-anak yang kalau batuk mirip dengan ayah atau ibunya. Itu bukan sesuatu yang heran atau sesuatu yang aneh bagi kita. Karena memang pengaruh terbesar bagi anak-anak adalah orang tua. Orang tua yang bertanggung jawab melakukan peran-perannya menjadi panutan bagi anak-anak. Dan orang tua itu harus menjadi orang yang berkepribadian, bertanggung jawab. Sikap orang tua yang optimis dan tidak mudah menyerah akan menciptakan anak-anak yang tangguh. Ya, bayangkan kalau anak-anak itu hidup di tengah-tengah orang tua yang selalu pesimis, baik perkataannya, tindakannya selalu menekankan hal-hal yang negatif. Anak-anak akan memiliki pola hidup yang seperti itu juga. Lain halnya kalau anak-anak melihat orang tuanya positif selalu dan terus berani bertanggung jawab terhadap segala sesuatu, dan anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang tangguh. Orang tua yang merespons segala perkara dengan ucapan syukur akan membentuk anak-anak yang tidak mudah untuk bersungut-sungut. Jadi orang tua ketika mengalami hal-hal yang menyedihkan, belajarlah untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika menerima segala berkat yang baik dari Tuhan, belajarlah untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan hal itu akan membuat anak-anak kita hidup dalam sukacita dan mereka tidak mudah untuk bersungut-sungut. Orang tua yang beriman dan penuh penyerahan diri kepada Tuhan akan memberi pengaruh positif dan manfaat besar dari perkembangan kerohanian anak. Jadi tunjukkanlah kita sebagai orang tua yang beriman kepada Tuhan dan penuh penyerahan diri kepada Tuhan.
Gaya orang tua menghadapi dan menyelesaikan konflik itu pasti akan ditiru oleh anak-anak. Jadi marilah berperan dengan baik dan menunjukkan karakter yang baik supaya anak-anak juga melakukan hal-hal yang seperti itu. Mari kita diskusikan hal-hal apa yang anak-anak tiru dari Anda, baik yang positif maupun yang negatif. Yang positif apa? Yang Bapak Ibu biasa lakukan. Ya tadi ya, kita bersandar pada Tuhan, berserah, penuh dengan sukacita, dan hidup menjadi teladan yang baik, itu hal-hal yang positif. Yang negatif, saya berdoa dan berharap kita tidak menunjukkan perbuatan atau sikap yang negatif. Baik, hal yang keempat dari keluarga sebagai rumah pemulihan, rahasia pemulihan keluarga. Peran dan karakter yang berbeda dalam sebuah keluarga itu bisa saja menjadi sumber konflik. Oleh karena itu, tiap anggota keluarga harus saling menerima perbedaan karakter yang ada, harus saling menghormati dan membantu dalam menjalankan perannya. Saya pikir tidak ada keluarga yang bisa menjalankan karakter peran dalam keluarga itu seorang diri saja. Seorang suami berperan sebagai suami dan bapak, dia perlu bantuan istri dan anak-anaknya untuk menjadi suami dan bapak yang baik. Untuk menunjukkan karakter sebagai seorang kepala keluarga, dia pasti membutuhkan bantuan dari istrinya untuk menunjukkan sikap sebagai kepala keluarga yang baik. Nah, keluarga Kristen harus menjauhkan sikap suka mencela. Ya, apalagi orang tua, jangan saling mencela, apalagi ketika itu di hadapan anak-anaknya. Nanti itu akan mendidik anak-anak juga berani mencela ayahnya, karena ibunya mencela ayahnya depan mereka. Atau anak-anak berani mencela ibunya, karena ayahnya mencela ibunya di depan mereka. Jangan sampai mencerca, yang memberikan maki-makian, atau ada ejekan-ejekan yang diberikan, menghina atau merendahkan. Itu akan membuat anggota keluarga jadi ikut-ikutan melakukan hal yang buruk itu. Sebaliknya, keluarga Kristen harus mengembangkan hal-hal yang positif, seperti penghargaan. Ya, kalau ada orang yang melakukan sesuatu di dalam keluarga kita, hargai mereka, pujilah mereka. Wah, saya menghargai ya, saya memberikan penghargaan karena kamu mau membuatkan sarapan setiap pagi. Katakan suami kepada istrinya, dan anak-anak kan ikut ya. Mama terima kasih karena sudah memasak sarapan setiap pagi, nanti makan siang, makan malam. Itu berikan penghargaan. Penerimaan ya, apapun yang terjadi dalam anggota keluarga, belajar menerimanya dengan sukacita. Memberikan dorongan ya, ketika anak-anak mungkin merasa berat, dia harus menghadapi ujian atau menghadapi hal-hal lain dalam hidupnya, berikan dorongan yang positif. Motivasi ya, suami dan istri saling memberikan motivasi. Demikian juga untuk anak-anak, ketika suami menghadapi penurunan gairah untuk bekerja ya, atau merasa capek dan lain sebagainya, istri memberikan motivasi, kembali semangat, kembali lakukan hal-hal itu dengan sukacita ya, dan memberikan pengampunan. Kalau ada anggota keluarga yang melakukan kesalahan, ya berilah pengampunan bagi mereka, karena sebagai manusia tidak ada manusia yang tidak akan melakukan kesalahan atau dosa. Demikian pula dalam kehidupan keluarga, dan tunjukkanlah kehidupan keluarga yang rukun, yang satu sama lain saling mengasihi dan terikat kuat di dalam kasih. Esau dan Yakub selama bertahun-tahun hidup mereka hidup dalam amarah ya. Esau itu marah sekali kepada Yakub, bahkan berniat untuk membunuh adiknya. Ada dendam yang ingin dilakukannya, ada kepahitan karena hak sulungnya diambil, ada kebencian ya, dan ada ketakutan dari Yakub untuk bertemu dengan Esau. Itu terjadi ya, karena mereka menunjukkan keluarga yang hidupnya tidak benar ya. Ada perbedaan kasih sayang, ada usaha untuk mengambil hak yang bukan miliknya, ada orang yang mudah sekali melepaskan haknya ya. Jadi keluarga itu seperti itu, dan akhirnya mereka terpisah ya, sekalipun mereka saudara kembar. Kata orang kalau saudara kembar itu selalu biasanya lengket ya, dekat satu sama lain. Esau dan Yakub tidak demikian, mereka terpisah cukup lama. Nah, hubungan mereka bisa pulih kembali setelah Yakub merendahkan diri
dan meminta maaf kepada Esau. Kalau kita lihat Kejadian 32 ayat 30 sampai 33 ya. Pasal 32 sampai 33 di situ mencatat bahwa Yakub kemudian mendatangi Esau dengan maksud untuk meminta maaf dan kembali melakukan pemulihan keluarga. Pemulihan keluarga terjadi ketika ada pertobatan, ada pengampunan, dan kedewasaan secara rohani. Rahasia pemulihan keluarga adalah kasih, pengampunan, dan penerimaan. Kita melihat bahwa itulah rahasia pemulihan keluarga. Yesus mati di kayu salib di Kalvari karena mengasihi kita orang berdosa, supaya hubungan kita pulih kembali dengan Allah. Kematian Yesus menyediakan pengampunan atas semua dosa kita. Kasih dan pengampunan menghasilkan pemulihan, rekonsiliasi. Jadi mari memulihkan hubungan keluarga yang hancur, yang rusak karena dosa. Ada pertobatan, ada penerimaan, ada kasih satu dengan yang lain. Mari kita memikirkan, mengapa orang tua enggan meminta maaf kepada anak-anak? Bapak dan Ibu, apakah kita menjadi orang tua yang mudah meminta maaf kepada anak kalau kita bersalah? Ya, seharusnya kita melakukan hal itu supaya anak-anak kemudian mencontoh perilaku kita yang bisa mudah meminta maaf atas kesalahan yang kita perbuat. Umumnya orang tua merasa malu kalau meminta maaf kepada anak-anak. Saya kan orang tua, ya. Kenapa saya harus minta maaf kepada anak-anak saya? Saya usianya jauh lebih tua dari mereka. Mengapa orang yang lebih tua harus minta maaf kepada masih muda? Itu kadang-kala yang membuat orang tua enggan. Atau orang tua merasa, sudah biarin aja, nanti anak-anak lupa sendiri. Nah, ini yang bahaya. Anak-anak itu tidak gampang mudah untuk lupa. Ya, dia ingat kesalahannya. Kalau ada minta maaf, pasti hati lebih terbuka untuk memaafkan. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah belajar hari ini tentang keluarga sebagai rumah pemulihan. Bisa jadi ada kekacauan di dalam keluarga sudah terjadi, ya. Tetapi ingatlah bahwa keluarga itu sebagai rumah pemulihan. Segala sesuatu yang hancur bisa dibenarkan kembali. Segala sesuatu yang membuat rusak bisa dibetulkan lagi sehingga menjadi baik. Nah, keluargalah tempat pemulihan itu. Konflik dalam keluarga bisa terjadi, ada banyak hal penyebabnya. Tetapi bila ada kasih, pengampunan, dan penerimaan, kembali semua itu beres. Memang ada peran dan karakter yang berbeda dalam setiap anggota keluarga, dan kita belajar untuk mendukung bersama hal-hal itu. Rahasia pemulihan keluarga, firman Tuhan mengatakan pagi ini, ya perlu ada kasih, pengampunan, dan penerimaan, sehingga pulihlah kembali keluarga tersebut. Saya berdoa dan berharap semua pelajaran kita dapat kita lakukan dalam hidup kita sebagai keluarga hari lepas hari. Baik Bapak dan Ibu, kita berdoa bersama dan kita mendoakan keluarga kita. Kalau ada di antara kita yang memiliki keluarga yang sedang hancur, mari kita berdoa bersama supaya pulih. Kalau ada di antara keluarga kita yang hidup dalam kepahitan, kita berdoa supaya dapat dipulihkan kembali. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa kami pagi ini boleh belajar keluarga adalah rumah pemulihan. Keluarga yang hancur bisa dipulihkan kembali. Di mana ada kepahitan dalam keluarga bisa dibuat menjadi manis kembali di dalam Kristus. Bapa, kami ingin lebih mengasihi setiap anggota keluarga kami masing-masing. Kami ingin menunjukkan hal-hal yang positif di dalam keluarga kami supaya kami kembali mengalami pemulihan. Baik dalam hubungan sebagai suami dan istri, baik dalam hubungan sebagai orang tua dengan anak, ataupun anak-anak dengan anak-anak. Kami ingin memulihkan segala sesuatu yang buruk di dalam keluarga menjadi baik kembali. Terima kasih untuk pelajaran Alkitab pagi ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai bertemu minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.